Selamat siang Pak Yogi. Boleh disebutkan namanya biar nggak salah spelling nanti. Oke. Nama lengkap dan Siap. jabatan kalau ada itu Pak Yogi. Nama lengkap Yogi Fernando, dengan gelar yang lengkap Doktor Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jabatan fungsional dosen, lektor, atau dengan sebutan lain asisten profesor. Terima kasih Pak Yogi sebelumnya. Ini Pak Yogi yang kita mau pertanyakan itu adalah yang pertama adalah kenapa kasus pemalsuan akta lahir yang sudah memiliki 2 alat bukti ini dan 3 saksi ahli pidana bisa dihentikan penyidikannya hanya karena para terlapor menyatakan kalau akta lahir mereka terima dari orang tua mereka. Itu bagaimana Pak Yogi? Bisa dijelaskan? Saya mau klarifikasi dulu sedikit. Apakah yang dimaksud penghentian penyelidikan ataukah penghentian penyidikan? Ini harus dipastikan dulu apakah penyelidikan ataukah penyidikan yang dihentikannya. Kalau di sini penyelidikan. Penyelidikan. Nah, perlu saya sampaikan, penyelidikan dan penyidikan itu adalah 2 hal yang berbeda. Jika berbicara tentang penyelidikan, maka yang menjadi objek atas penyelidikan tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan laporan atau pengaduan. Kalau ia melakukan laporan dan pengaduan, setiap warga negara itu memiliki hak untuk menjadi pelapor dan bisa juga menjadi pengadu. Kalau disampaikan pengadu, maka artinya sesuatu yang disampaikan itu atau sesuatu yang diadukan itu merupakan tindak pidana yang bersifat aduan. Sementara kalau dia menyampaikan laporan, maka sudah dapat dipastikan apa yang disampaikan itu merupakan peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana biasa. Itu 2 hal yang berbeda. Satu hal lagi, ada seseorang warga negara dapat melaporkan oleh karena diperintahkan oleh kewajiban hukumnya. Contoh, dalam tindak pidana tertentu, nah itu diwajibkan seperti terjadi tindak pidana makar. Seseorang mendengar, melihat, mengalami suatu perencanaan tindak pidana makar, maka oleh undang-undang dia diwajibkan untuk menjadi pelapor. Nah, jadi di situ yang perlu saya luruskan dulu, tupoksi daripada setiap warga negara ketika dia menyampaikan haknya itu dapat berupa pengaduan, dapat juga berupa laporan. Dan ketika dia dengan kewajiban hukumnya bukan hak, dia menyampaikan laporan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tupoksi daripada setiap warga negara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persoalan laporan yang dimaksud tindak pidana biasa. Apa saja sih laporan yang menyangkut tindak pidana biasa itu? Tindak pidana biasa pada umumnya semua tindak pidana itu tidak ada yang bersifat tindak pidana aduan, itu pada umumnya. Tetapi pada peristiwa pidana tertentu yang berkaitan dengan faktor ekonomi seperti tindak pidana pencurian, kalau ternyata di antara para pelaku pencurian itu terdapat hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pemilik barang yang menjadi objek pencurian itu, maka di situ terdapat tindak pidana aduan karena ada hubungan darah atau hubungan perkawinan. Nah, kalau tidak seperti itu, maka disebutnya tindak pidana biasa. Nah, jadi pada umumnya tindak pidana itu adalah tindak pidana biasa, itu pada umumnya. Hanya tindak pidana tertentu yang dapat dikatakan tindak pidana aduan. Tadi saya contohkan seperti tadi berkaitan dengan ekonomi. Nah, yang berkaitan dengan nama baik, pencemaran dan segala macamnya itu masuk dalam tindak pidana aduan yang dimaksud dalam pasal 310 atau 311. Nah, lalu bagaimana kalau dengan tindak pidana yang namanya menyampaikan, melaporkan sesuatu peristiwa pidana yang bersifat peristiwa pidana yang berhubungan dengan surat palsu atau akte palsu? Maka sudah dapat dipastikan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang disampaikan dalam bentuk tindak pidana biasa, bukan aduan. Jadi orang yang melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat, pemalsuan akte, maka sudah dipastikan dia sedang menggunakan haknya.
sebagai pelapor. Nah, ketika dia sedang menggunakan haknya sebagai pelapor, maka berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan oleh kepolisian, dilakukan tahap pertama itu adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan menurut SOP yang terdapat di dalam manajemen penyelidikan kepolisian. Itu menerima laporan, menganalisis laporan, menerima seluruh dokumen pendukung laporan, dan secara komprehensif dilakukan langkah-langkah pengundangan, bukan pemanggilan, mengundang. Jadi penyelidik melakukan undangan kepada nama-nama yang terkorelasi dengan laporan peristiwa pemalsuan tersebut. Apakah pemalsuan itu bersifat membuat palsu ataukah menggunakan sesuatu yang palsu? Itu tergantung nanti. Kalau dia masuk dalam pengertian ayat 1, maka dia membuat surat palsu atau akte palsu. Kalau dia masuk dalam pengertian ayat 2, dia mempergunakan surat palsu atau akte palsu. Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, akte sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 Undang-Undang KUHP Pidana. Nah, ketika itu diperiksa, seluruh objek atau subjek, nggak boleh kita katakan objek lagi kini. Jadi sejak hukum acara kita berlaku di tahun 1981, maka kita nggak bisa lagi mengatakan itu objek tapi subjek. Jadi ketika subjek-subjek tadi itu yang terkorelasi terhimpun, lalu dilakukan komunikasi dalam bentuk undangan, terjadi interaktif di situ antara penyelidik dengan nama-nama atau subjek-subjek yang termaksud, ya. Nah, itu disertai seluruh dokumen pendukung. Contoh kalau yang dilaporkannya itu, ya, kalau yang dilaporkan itu berkaitan dengan surat palsu atau akte palsu, maka sudah pasti objek penyelidikannya adalah berkaitan dengan surat palsu atau akte palsu. Itu sudah dapat dipastikan itu. Itu memang SOP penyelidikan seperti itu. Dilakukan langkah-langkah penyelidikan sampai nanti dianalisis setelah terkumpul semua dokumen pendukung, setelah semua dilakukan interaktif dengan para nama-nama atau subjek-subjek yang terkausalitas, ya, memiliki hubungan hukum di antara peristiwa pidana yang dilaporkan itu. Maka disimpulkan pada ujung akhir daripada penyelidikan, disimpulkan apakah hasil penyelidikan yang sudah dilakukan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau disimpulkan itu merupakan tindak pidana, maka dari proses penyelidikan tadi ditingkatkan ke dalam proses penyidikan. Itu manajemen penyelidikan dan penyidikan SOP seperti itu. Kalau ternyata disimpulkan dari hasil analisis tadi bahwa ini bukan tindak pidana, maka penyelidikan tadi dihentikan. Nah, itu yang dikeluarkan namanya ketetapan penghentian penyelidikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kalau dalam konteks penghentian penyelidikan. Lalu yang menjadi pertanyaannya tadi, bagaimana mungkin dengan beberapa alat bukti dan barang bukti, gitu kan, kok penyelidikan dapat dihentikan, begitu ya? Dalam perspektif ilmu hukum pidana, ketika telah dilakukan suatu analisis dalam proses penyelidikan tadi, lalu terdapat di situ barang bukti, lalu terdapat di situ minimal ada 2 alat bukti. Apa itu 2 alat bukti? Menurut hukum acara pidana kita, 2 alat bukti itu, yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi, saksi fakta, saksi korban, maupun saksi calon pelaku. Nah, yang kedua, alat bukti keterangan ahli. Nah, alat bukti keterangan ahli ini bisa dari perspektif multidisiplin ilmu. Bisa itu, tergantung substansi peristiwa pidana apa. Yang ketiga, alat bukti surat. Nah, alat bukti surat, kalau yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat atau akte, maka barang bukti yang berupa pemalsuan tersebut itu di kemudian hari itu bisa juga menjadi alat bukti. Surat pada mulanya merupakan barang bukti, tapi di kemudian hari itu dapat
ditingkatkan menjadi alat bukti. Antara barang bukti dengan alat bukti itu dua hal yang berbeda. Kalau barang bukti merupakan suatu bentuk barang atau benda yang dapat dijadikan alat untuk dipersiapkan, alat atau yang sedang dipergunakan, atau alat yang sudah digunakan di dalam melakukan tindak pidana. Itu namanya barang bukti. Alat bukti adalah kekuatan hukum yang menjadi dasar penindakan. Yang dimaksud alat bukti adalah suatu alat yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, alat bukti berupa keterangan saksi, yang mana itu dihimpun, dikumpulkan dari sejumlah saksi fakta dan saksi korban maupun saksi calon pelaku. Kalau itu ahli, maka dikumpulkan dari sejumlah ahli multidisiplin yang berkaitan dengan substansi peristiwa pidananya. Yang ketiga adalah surat. Nah, itulah alat bukti surat, yang minimal 2 alat bukti surat. Dalam perspektif ilmu hukum pidana, apabila itu sudah ada 2 alat bukti, maka tidak ada alasan mengatakan proses penyelidikan dihentikan. Itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan hukumnya, kecuali apa itu? Kecuali apabila ada perintah undang-undang yang mengatakan bahwa peristiwa yang disampaikan itu atau yang dilaporkan itu merupakan suatu peristiwa yang berupa nebis in idem, atau peristiwa tersebut masuk dalam peristiwa daluarsa, atau peristiwa tersebut masuk dalam konteks gugur demi hukum karena pelakunya meninggal dunia. Nah, itu kecuali yang menurut undang-undang yang memang berupa pengecualian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada tahap yang disebut substansi penyelidikan. Next. Ya, cukup jelas Pak. Kalau yang kedua ya Pak, yang soal penyidik menyatakan tidak menemukan mens rea yang seperti saya katakan niatan salah seorang itu atas perbuatan ketiga terlapor. Apakah ahli bisa menyebutkan unsur mens rea-nya atas laporan dari saudara Freddy Wijaya? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang mens rea, maka kembali kita bertanya kepada disiplin ilmu hukum pidana. Di dalam perspektif ilmu hukum pidana, maka ketika suatu peristiwa pidana itu ada, maka terdapat suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang memenuhi rumusan norma pidana. Nah, kalau norma pidananya dalam hal ini adalah berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan, baik itu pasal 263, pasal 264, pasal 266 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam perspektif ilmu hukum pidana itu dibagi unsur menjadi 2 rumusannya. Unsur subjektif itu merupakan yang terdapat di dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana, yang diduga melakukan perbuatan pidana. Unsur yang ada di dalam itu yang sifatnya itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, karena dia unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Itu yang dimaksud mens rea. Jadi maksud dan tujuan pikiran itu tidak bisa dilihat kasat mata. Itulah yang dimaksud mens rea. Nah, itu unsur subjektif. Unsur subjektif itu dibagi nanti di dalam beberapa ketentuan pidana. Ada ketentuan pidana di dalam unsur subjektifnya bersifat dengan sengaja. Ada unsur pidana yang dibagi sifatnya adalah dengan maksud. Itu tergantung norma tindak pidana mana yang dimaksud. Contoh, kalau tindak pidana penggelapan, maka dikatakannya sifat mens rea-nya itu dengan sengaja. Tapi kalau dia tindak pidana penipuan, maka mens rea-nya itu dikatakan dengan maksud. Yaitu 2 hal yang berbeda waktu menerjemahkannya itu. Lalu unsur objektifnya. Unsur objektif itu adalah sesuatu perbuatan yang ada di luar diri manusia tadi. Di luar diri manusia ini, perbuatannya ini, itulah yang disebut unsur objektif. Unsur objektif itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, yang dalam pengertiannya, unsur objektif ini yang disebut actus reus ini,
dia harus harus diimplementasikan atau terimplementasikan ke dalam perbuatannya itu sebagaimana yang dirumuskan dalam norma ketentuan pidana. Contoh, ketentuan pidana dalam tindak pidana pemalsuan, contoh baik pasal 263, 264 maupun 266 KUHP pidana. Itu contoh. Di dalam rumusannya itu, pada pokoknya di situ dalam rumusan actus reus tadi yang disebut unsur objektif tadi, itu adalah kalau ayat 1 itu membuat sesuatu yang palsu. Kalau ayat 2 mempergunakan sesuatu yang palsu. Nah, membuat dan mempergunakan itu dua hal perbuatan yang berbeda. Actus reus di dalam ayat 1 itu membuat palsu. Actus reus di dalam ayat 2 itu mempergunakan sesuatu yang palsu. Nah, kalau ingin dikatakan mens rea itu ada atau tidak ada, sebagai contoh, kalau ingin digunakan pendekatan pidananya ayat 2 tentang mempergunakan sesuatu yang palsu, mens rea itu dapat dilihat ketika mempergunakannya ini terimplementasi. Contoh, saya mempergunakan sesuatu yang palsu. Apa itu surat contohnya? Saya mempergunakan surat itu yang palsu itu ketika saya gunakan untuk melakukan suatu peristiwa hukum. Misalkan saya mempergunakan ijazah untuk melamar kerja. Di saat saya mempergunakan ijazah itu untuk melamar kerja, maka mens rea itu terwujud manakala ketika saya membawa ijazah itu keluar dari rumah saya dipergunakan untuk melamar kerja. Itu mens rea itu terlaksana di situ dan dapat dibuktikan di situ. Bagaimana kalau dikatakan mens rea itu tidak terbukti manakala ijazah palsu itu saya taruh saja di lemari rumah. Saya simpan di lemari rumah. Saya tidak gunakan. Nah, itu yang dimaksud mens rea-nya tidak ada karena tidak mempergunakan. Nah, itu dalam pengertian tindak pidana mempergunakan. Nah, bagaimana dengan tindak pidana membuat? Nah, kalau tindak pidana membuat itu adalah si pelaku atau subjek hukum yang melakukan ini, dia mengolah sesuatu yang tidak ada atau tidak sebenarnya seolah-olah membuat jadi benar. Contoh, saya membuat ijazah dengan cara ke Jalan Pramuka, mencetak di sana, memprint out di sana, melakukan semua proses di sana, sampai keluar itu print out-nya ijazah tersebut. Nah, saya membuat itu namanya sesuatu yang tidak ada. Nah, bagaimana halnya kalau ijazah tersebut sudah ada, tapi namanya bukan nama saya. Lalu saya lakukan berbagai macam metode pendekatan dengan kimiawi, sehingga bisa berubah nama orang lain menjadi nama saya itu. Itu disebutnya mempalsukan. Jadi bukan membuat surat palsu, tapi mempalsukan. Nah, itu yang dimaksud semuanya, yang dimaksud dalam ayat 1. Jadi ayat 1 itu terbagi dua peristiwanya. Peristiwa membuat dari sesuatu nggak ada menjadi ada. Kalau yang memasukkan peristiwanya sudah ada, tapi dia modifikasi sesuai dengan maksud dan tujuan keinginannya untuk menjadikan namanya ke dalam sertifikat atau ke dalam ijazah. Itu contoh. Nah, mempergunakan sangat mudah melihatnya ketika objek kepalsuan tersebut itu dipergunakan. Dipergunakan pada waktu dia, misalkan contohnya, saya mempergunakan KTP palsu ketika saya mau membuat tabungan di bank. Nah, itu mempergunakan. Nah, contoh lain lagi ketika saya mempergunakan akte lahir palsu saya untuk melakukan pembuktian di hadapan pejabat publik atau di hadapan pengadilan atau di hadapan lembaga instansi yang berkompeten, yang berkaitan dengan yang akan saya buktikan bahwa saya sedang membuktikan bahwa saya adalah anaknya orang tua saya, ini akte kelahiran saya. Itu mempergunakan.
Jadi mensrea mempergunakan itu dapat kita lihat ketika itu sudah keluar dari persembunyiannya. Jadi ketika objek yang palsu itu keluar dari persembunyiannya, itu yang dimaksud mempergunakan. Itu mensreanya di situ. Next ya Pak. Next. Apabila pelapor nih Pak, yang dituliskan di sini namanya Dumas beserta kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak telah meminta kepada Biro Wasidik Wasdi Bareskrim Polri pada 7 November 2003 untuk meminta kasus laporannya digelar perkara khusus ulang atas dasar ditemukannya novum baru. Apakah pelapor berhak meminta kembali gelar perkara ulang? Terus, kedua ada lagi Pak. Apabila iya, apakah wajar menunggu sampai dengan 1 bulan tapi belum juga mengetahui jadwal gelar perkara ulang? Cuma masalah waktu aja kan? Iya. Kalau yang pertama, kembali dalam konteks tadi, apabila penyelidikan dihentikan, maka sebagai pihak pelapor itu merasa kepentingan hukumnya terganggu. Ketika dia terganggu, dia komplain. Ketika dia komplain, menurut Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tersebut, ada ruang ketika ada komplain untuk dilakukan eksaminasi. Dalam ilmu hukum disebutnya eksaminasi. Itu ruang itu disebutnya namanya gelar perkara khusus. Dalam perspektif Perkap nomor 6 tahun 2019 disebutnya itu gelar perkara khusus. Itu kalau boleh saya katakan dalam perspektif ilmu hukum itu eksaminasi. Nah, itu gelar dilakukan secara khusus berdasarkan permintaan yang komplain karena kepentingan hukumnya terganggu, yaitu dalam konteks hal ini adalah pelapor atau korban. Nah, itu dapat dilakukan karena ruang itu memang ada untuk melakukan hal itu. Mengapa? Karena yang namanya penghentian penyelidikan maupun penghentian penyidikan bahkan itu bukan sesuatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena keputusan hukum saja yang sudah berkekuatan hukum tetap itu masih bisa diganggu-gugat lewat upaya hukum peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa namanya. Apalagi produk-produk penyelidikan maupun penyidikan itu bukan merupakan produk peradilan, sehingga dia tidak dapat dikatakan bahwa itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang bersifat final and binding. Nah, itu bukan. Oleh karena itu diperbolehkan untuk melakukan eksaminasi dengan bentuk komplain ketika penyelidikan itu dihentikan dan terganggulah kepentingan hukum si korban, itu boleh. Nah, yang kedua, ketika tidak terjadwal terus, tidak ada kepastian jadwal terus untuk eksaminasi itu atau untuk gelar perkara tersebut itu representasi perilaku yang unprofesional. Itu tidak profesional. Kalau profesional, ketika itu sudah ada komplain, segera dilakukan penjadwalan. Entah mau penjadwalannya berapa bulan, itu kembali kepada teknis administrasi internal kepolisian. Yang jelas ada jadwal atau dijadwalkan. Terserah jadwal itu nanti mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terserah. Yang jelas dia harus terjadwal dan dijadwalkan. Lah kalau tidak ada, itu menunjukkan kesan unprofesional. Dan polisi masa kini tidak boleh lagi berperilaku yang unprofesional itu. Lanjut Pak. Yang keempat, menurut pelapor sampai dengan putusan gelar perkara khusus seperti dikeluarkan Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, pada 19 Oktober penyidik belum pernah diperlihatkan akta-akta kelahiran yang dilaporkan palsu, apalagi menyitanya. Apakah hal ini memang wajar dan sesuai peraturan undang-undang, atau ada pertanyaan lagi, sedangkan biasanya akta-akta lahir harus disita dan diperiksa puslapor? Ya, kembali tadi, dalam proses penyelidikan, ketika penyelidik menerima laporan yang berkaitan dengan sesuatu yang palsu, maka langkah utama dalam proses penyelidikan tersebut adalah memanggil subjek-subjek nama-nama terkait dalam peristiwa pidana yang dilaporkan.
Setelah itu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Dan yang terpenting adalah objeknya. Objek tindak pidananya apa? Kalau objek tindak pidananya itu berupa akte lahir, maka segera penyelidik melakukan pengamanan terhadap objek tindak pidana tersebut. Yaitu contohnya objeknya adalah akte lahir. Maka segera melakukan pengamanan terhadap hal itu. Di samping pengamanan juga dilakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini nanti biasanya dilakukan pada proses penyidikan. Pengamanan boleh dilakukan tapi boleh juga tidak. Mengapa? Karena dalam proses penyelidikan itu tindakan belum pro justia, sehingga dia nggak boleh melakukan penyitaan karena belum pro justia. Tapi dia sudah harus melakukan berita acara. Berita acara pencatatan, minimal pencatatan terhadap objek yang akan diamankan nanti pada proses penyidikan. Dia harus sudah itu. Mencatat, minimal mencatat. Setelah itu, sudah dapat dipastikan bahwa ini tindak pidana. Dari hasil pencatatan tadi kan dilakukan namanya cross check. Pencatatan cross check. Misalkan yang dicatat akte kelahiran, cross check ke lembaga yang menerbitkannya. Kalau sudah cross check, apalagi apalagi diundang lembaga yang berkompeten tadi untuk melakukan klarifikasi terhadap yang dicatat tersebut. Dan ketika tersimpul bahwa ternyata yang dicatat itu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, artinya sesuatu yang tidak normal gitu. Misalnya ini ada tanda-tanda seperti nggak terdaftar dan lain sebagainya gitu. Maka sudah dapat dipastikan langkah penyelidikan tadi ditingkatkan menjadi langkah penyidikan. Sudah dapat dipastikan seperti itu. Kecuali waktu hasil cross check ternyata clear and clean, tidak ada sesuatu catatan, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Itu kecuali. Tapi kalau ada hal-hal yang mencurigakan tadi, maka sudah dapat dipastikan langkah tindak lanjut daripada penyelidikan tadi ditingkatkan menjadi kepenyidikan. Mengapa perlu ditingkatkan ke penyidikan? Karena untuk melakukan upaya paksa lewat penyitaan. Karena upaya paksa itu hanya dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, bukan di penyelidikan. Pada tingkat penyidikan terbitlah lahirnya namanya pro justia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap objek-objek yang dicurigai merupakan objek tindak pidana. Disitulah penyidikan dilakukan. Lanjut yang terakhir, Pak. Apakah unsur kesengajaan dalam menggunakan akta-akta lahir yang diduga palsu tersebut tidak ada atau tidak terbukti? Tadi yang saya bilang, saya sudah contohkan. Kalau akte yang diduga palsu tadi tersimpan di tempat persembunyian, dia tidak keluar, maka tidak ada unsur kesengajaannya itu mempergunakan. Tapi kalau dia sudah keluar dari persembunyiannya dan dipergunakan ke dalam suatu peristiwa hukum apa sajalah, mau peristiwa hukum pada waktu dia ke rumah sakit, memperlihatkan itu ke rumah sakit, entah itu peristiwa hukum untuk ke bank, entah itu peristiwa hukum untuk bekerja, entah itu apa sajalah, pokoknya peristiwa hukum apa saja, ketika itu dia pergunakan, maka itu namanya mens reanya sudah terwujud, terbukti, faktanya dipergunakan. Nah, itulah mens reanya, terwujud, terbukti.